Shalom Ikeners, selamat Natal buat kita semua. Ikeners, tidak terasa ya, ternyata kita sudah hampir tiba di penghujung tahun 2023 dan sebentar lagi kita akan menyambut tahun 2024. Nah, selama 1 tahun ini kira-kira ada nggak sih pengalaman yang kalian bisa bagikan ketika kalian menerima pelayanan di GKI Gejayan? Terus kira-kira ada tidak sih event yang memorable yang bisa kalian sharingkan buat kita semua? Banyak sih kalau bilang experience dalam pelayanan di GKI itu banyak banget. Aku belajar banyak seperti berkomunikasi sama banyak orang, suku, keluarga. Aku mendapatkan keluarga juga di sini. Terus aku bukan hanya untuk pelayanan, tapi aku bisa bercanda juga ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi juga di sini gitu. Terus aku belajar budaya juga yang mungkin aku nggak dapetin di manapun gitu. Kalau dibilang momen yang sangat berkesan di aku adalah aku pernah banget di titik terendah banget gitu. Aku ngerasa bahwa kayaknya nggak ada nih orang yang care sama aku gitu. Tapi ternyata tuh aku salah. Kayak aku dapat teman sepelayananku yang benar-benar care, peduli. Bahkan dia yang stay sampai saat ini untuk nemani aku dalam proses bertumbuhnya aku, berprosesnya aku dari segi ya keimanan segala macam. Dan itu yang mungkin aku sangat berkesan sih di titik terendahku sih, yang menemukan orang yang luar biasa banget. Kalau dari aku experience-nya yang pasti itu nambah relasi. Di sini aku bisa kenal teman-teman dari berbagai suku yang kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Kita mencoba saling memahami satu sama lain dengan berbagai karakteristiknya kita masing-masing. Nah, selain itu aku juga nambah banyak wawasan banget tentang kehidupan pelayanan yang sesungguhnya, tentang bagaimana kita melayani di dalam gereja dan terlebih khusus di luar gereja itu sendiri. Kalau dari aku sendiri banyak banget sih pengalaman-pengalaman yang memorable. Pastinya selama diajakin pelayanan itu seneng banget ya, seru banget dapat teman baru, bertumbuh juga imannya dalam Tuhan. Apalagi aku pelayanan dari aku masih sekolah minggu sampai sekarang pemuda, jadi pasti banyak banget memori-memori yang indah sama teman-teman, sama pembina, sama semuanya lah pokoknya. Nggak bisa dijelasin satu-satu karena saking banyaknya, tapi semuanya seru banget dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk pengalaman selama melayani di GKI Gejayan, karena memang baru dan belum lama, jadi sejauh ini tuh menyenangkan sih buat aku, karena pengalaman di mana satu gereja itu biasanya monoton dan di bidang-bidang itu saja. Tapi di GKI Gejayan itu masih banyak banget yang bisa kita eksplor, terutama kita sebagai anak-anak muda gitu bisa lebih mengembangkan bakat-bakat kita di bidang-bidang pelayanan tertentu. Terus yang paling memorable buat aku itu saat pertama kali di welcoming gitu. Nah itu tuh aku senang banget karena bisa ketemu teman-teman pelayanan yang menyenangkan dan juga menyambut dengan penuh sukacita. Menurut Anda ngerasa pelayanan gereja mempunyai andil besar buat mensupport komunitas atau individual, baik secara spiritual maupun emosional, dan implementasinya seperti apa? Pastinya akan berimpact, mempunyai impact yang sangat besar ya, karena dengan berpelayanan kita punya ruang komunitas ketika kita berjemaat bersama dengan aktivis dan juga teman yang lain. Dan tentunya ketika kita memiliki ruang untuk saling berkomunikasi, saling berinteraksi, kita bisa saling mensupport ketika ada kedukaan, ketika ada kesedihan, sehingga kita memiliki keterikatan secara emosional seperti itu. Buat saya itu untuk kalau kita masuk di Gejayan dan pelayanan itu bermanfaat sekali. Karena bagaimanapun juga untuk komunitas, jadi orang-orang yang baru datang itu mereka sudah punya komunitas di mana mereka masa asing. Dan kalau individu itu jadi kami merasa support satu sama lain. Seperti punya pelayanan saya paling lama tuh ASER. Di ASER itu kami saling mendukung, dan juga anak-anak ASER itu saya anggap anak saya. Jadi kalau mereka perlu bantuan untuk kayak bertanya atau mereka pengen tahu sesuatu, itu
mereka bisa ke saya. Dan juga banyak sebagai dekor, itu bisa membuat saya menyalurkan hobi saya, aspirasi saya. Jadi saya bisa menyalurkan hobi saya di dekor itu, di mana saya bekerja di kantor tapi saya punya hobi, dan di hobi itu saya bisa salurkan di gereja. Dan juga satu lain lagi, drama juga, di mana saya hobi untuk acting, ya namanya juga kita suka acting di dunia ini. Jadi saya melakukannya di gereja sesuai dengan hobi saya. Sebenarnya itu banyak sekali, dan itu bagus banget untuk individu maupun buat komunitas, karena mereka akan merasa punya saudara, di mana mereka jauh dari keluarga, dari saudara, orang tua. Jadi mereka menemukan komunitas di sana, saling support, saling menolong, dan itu benar-benar bermanfaat untuk masuk dalam pelayanan di gereja. Iya, pasti karena kalau seseorang belum pernah punya pengalaman apapun, jadi maksudnya belum ada pengalaman pelayanan sebelumnya, kita pasti bingung. Tetapi saya bersyukur dulu sudah pernah menjadi penatua pada saat Gejayan belum lahir. Jadi maksudnya waktu itu saya masih di anggota GKI Ngupasan. Kemudian di GKI Gejayan mulai bertumbuh, mulai lahir. Kemudian saya juga menjadi penatua di sana, menjadi orang kantor. Sehingga pengalaman-pengalaman itu sangat bermanfaat, bisa dipakai untuk tidak hanya menumbuhkan iman dan spiritual saya pribadi, tetapi bisa juga untuk membantu menolong kawan-kawan anak-anak yang lebih muda, bisa sharing, bisa menguatkan, dan kita saling menguatkan kan. Nah, sangat menyupport diri saya sendiri sebagai individu, juga sebagai komunitas. Nah, saya mau jawab, kalau individu, saya itu melayani di gereja ini baru setahun. Nah, sebelumnya saya tuh cuma melihat orang melayani itu, senengnya cuma kumpul-kumpul. Nah, ternyata saat saya merasa sendiri, saat saya merasa diri saya melayani sendiri, itu ada kepuasan tersendiri untuk menolong orang, terutama ya kita harus nggak milih ya dari dia sama dengan kita agamanya atau tidak, tapi mereka bahagia, senang saja sudah. Itu padahal hanya sedikit yang kita beri. Nah, dalam spiritual itu kita semakin mendekat sama Tuhan, karena gini, setiap saya melakukan itu, saya berdoa, Tuhan, hanya itu saya yang beri aja, teman atau orang yang saya beri pertolongan itu sudah senangnya gitu, kayak hanya diberi apa gitu kan. Nah, apakah ini sebagai buat pikiran saya nih, saya harus semakin semangat gitu. Nah, kalau di komunitas saya merasa apa yang saya beri ini, contoh saya kan baru di diakonia ini kan baru hanya cuman potensi temen atau kalau saya slow, bisa nggak Pak Hari nemenin nih ke arah Kulon Progo, ke arah Wonosari gitu, saya temenin gitu. Nah, teman-teman yang lain tuh termotivasi, jadi Pak Hari ini ada fotonya, ada ininya kan. Ngapain sih Pak di sana? Oh, ternyata bantu orang, bantuan, hanya cuma bawa bantuan loh. Saya tidak ngerti apa yang saya kerjakan di sana. Kalau pelayanan saya di gereja sih cuma di paduan suara atau di Kompas. Ini karena tahun ini saya ikut Kompas nih. Nah, ternyata ini menjadi kayak batu loncatan saya, semakin harus serius di dalam gereja. Dalam arti tidak harus melulu kayak penuh aturan atau lebih disiplin, bukan, tapi serius, ini rumah Tuhan. Jadi semua yang di sini kita tidak sembarang untuk berkegiatan hanya untuk senang-senang atau hanya untuk happy. Gak masalah ya kalau teman-teman muda biasanya kan karena jenuh setiap hari ada pelayanan, dia latihan bareng, atau biasanya ada GR itu kan kadang udah capek, terus besoknya ternyata di hari Minggunya ada yang sudah kadang fisiknya sudah lelah gitu kan. Kalau saya berusaha untuk Tuhan itu di gereja ini, berikanlah yang terbaik untuk kamu melayani setiap orang, jemaat atau siapapun lah yang ada di sini. Karena buat saya itu tadi, saya itu baru soalnya jadi dalam jiwa saya ini semakin tidak pernah berpikir mau kapan aja, kalau saya bisa ada waktunya saya bantu pasti siapapun. Aspek apa aja di pelayanan di GKI Gejayan yang kena banget di pikiranmu sampai kamu ngerasa, wah ini ngebantu gue banget nih? Oke,
aku ngerasa hal atau aspek yang ada di gereja yang ngebantu aku banget tuh waktu aku ditunjuk buat jadi pengurus, entah pemuda atau ekspre. Aku nggak tahu kenapa waktu itu aku tiba-tiba ditunjuk jadi pengurus, tapi itu yang buat aku ngerasa kalau aku punya passion, punya kemampuan di bidang yang sebenarnya aku nggak tahu, ternyata aku mampu gitu, aku bisa manage. Itu banyak orang banget ternyata yang di luar perkiraanku. Terus ya aku rasa juga itu panggilan buatku untuk pelayanan lebih jauh, lebih dalam lagi gitu. Dan itu juga buat aku jadi orang yang bisa menggali atau mengasah apapun yang ternyata ada di diriku yang aku sebelumnya nggak tahu gitu. Dalam pelayanan di gereja banyak aspek sih Kak sebenarnya yang bantu gue banget. Yang pertama tuh dalam sistem kekeluargaannya, apalagi aku yang choir, itu dalam inovatif banyak banget orang yang bisa membantu aku dalam menjalani kehidupan, kayak misalnya dalam membangun relasi, dalam berpendidikan, dan juga dalam seru-seruan tiap hari, ngurangin stres. Itu aja sih Kak. Oke, jadi kalau dari aku secara pribadi itu ada dua aspek. Ada aspek sosial dan juga ada aspek spiritualnya. Kalau aspek sosial itu aku lebih dapat keluarga yang dekat di Jogja ketika merantau ya. Jadi punya keluarga baru, punya sahabat, punya teman, punya orang tua juga. Lalu kalau untuk spiritual itu lebih belajar lebih mengenal Tuhan. Lalu punya relasi teman-teman yang membangun kita untuk lebih dekat sama Tuhan dalam pelayanan. Misalnya aku ikut choir di Harmoni dan juga Joyful, seperti itu. Oke, kalau dari aku sih yang pertama aspek teknologi sih. Terutama kan aku pelayanan di multimedia nih. Awal-awal itu kan aku gabung pelayanan tuh nggak ngerti sama sekali tentang kamera, video mixer, ProPress. Tapi dengan kemauan belajar yang tinggi dan ditemani dengan teman-teman dari multimedia, ya aku akhirnya bisa belajar dan malah ngajarin teman-teman yang baru. Aspek lain tuh ada aspek sosial. Jadi di mana yang kita kan sebagai pelayanan tuh circle kita kan nggak hanya di multimedia doang. Banyak, ada song leader, ada usher, ada pemusik. Jadi kita harus saling bekerja sama, saling berkomunikasi biar dalam suatu ibadah bisa berjalan dengan harmoni. Yang terakhir sih untuk itu ada pengembangan bakat. Jadi buat teman-teman nih yang pengen belajar di bidang teknologi, contohnya pengen belajar videografer, fotografi, bisa join tuh di multimedia atau di ministry, bahkan di Inovatif Generation. Yang pengen belajar komunikasi, public speaking, bisa join di Song Leader. Atau pengen belajar musik, bisa join pemusik. Gitu sih Kak. Teman-teman kira-kira ada ide nggak untuk meningkatkan pelayanan di gereja yang relate dengan jemaat dengan berbagai latar belakang? Mungkin yang pertama itu perlu adanya kesinambungan antar komisi. Jadi komisi anak, komisi pemuda, remaja, sampai komisi usia lanjut itu perlu ada kesinambungan konten. Nah itu yang pertama. Yang kedua, percaya aja sama Gen Z, bener dah. Kalau misalnya kita percaya sama Gen Z, sama milenial, itu segala jenis konten yang sudah relatable dengan kehidupan kita sehari-hari itu pasti bisa nyambung sama kehidupan gereja. Itu aja sih. Kalau dari berbagai latar belakang, gimana ya? Menurutku ini sih Kak, kan di gereja ini kita nggak cuma satu umur gitu kan. Pasti ada yang sudah bekerja, ada yang mahasiswa akhir atau mungkin anak-anak SMA. Nah mungkin itu bisa jadi salah satu hal di mana gereja masuk biar lebih dekat lagi sama jemaat. Menurutku kayak contohnya tim konseling gitu loh Kak. Kan sekarang tim konseling menurutku ada tapi belum terlalu banyak yang tahu. Jadi menurutku mungkin teman cerita sih yang paling butuh dari berbagai latar belakang persoalan ini. Kan persoalan orang kerja beda, mahasiswa beda, sama yang anak-anak muda beda. Jadi mungkin teman cerita sih yang paling penting gitu. Menurut aku, terima kasih. Biar lebih relate sama jemaat. Kalau misalnya kita bikin persekutuan para pelayan di GKI Jaya ini gimana? Soalnya kan
yang biasanya terjadi di pelayanan-pelayanan itu kan kenalan, datang, tugas, kelar. Nah, itu kan kurang bagus ya. Jadi aku sih berharap gereja punya wadah untuk para pelayan Tuhan itu berkomunitas juga. Jadi nggak cuman sekedar tugas, tapi mereka punya komunitas yang bisa buat mereka bertumbuh, sharing, berbagi pengalaman. Itu yang mahal sih, ya kan? Apalagi kalau misalnya ada problem-problem di pelayanan. Nah, itu mereka bisa cari tuh solusinya. Senior menasehati junior atau junior yang memberi masukan kepada senior. Nah, kalau misalnya dalam satu persekutuan, kayaknya gap yang tercipta tidak akan terlalu besar gitu kan. Kalau misalnya dikutip dari 1 Korintus 9 ayat 16 tuh, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk bermegah diri. Nah, yang terjadi sayangnya beberapa oknum itu lupa memakai hati hambanya. Nah, kadang-kadang manusia itu lupa kalau berpelayanan itu dia sedang memuliakan nama Tuhan, bukan mencari kemuliaan dan kepuasan dirinya sendiri. Itu sih kalau dari aku ya. Menurut kalian pacaran di gereja itu enak nggak? Aman. Tambahi kenapa? Oh ya, ulangi. Jangan enak, seru Apa? nggak? Oh iya. Enak. Enggak ini. Oh, nggak enak. Ambil enak. Bener. Seru apa enggak gitu? Seru kan? Seru atau enggak gitu ya? Iya, seru atau enggak ya? Menurut kalian gimana gitu ya? Oh, oke. Iya. Yuk. Ikan Dedi tau. Oh iya. Ngeliat ke sini ya Mas, ngeliat ke kamu. Iya. Masa komodun. Menurut kalian pacaran di gereja itu seru nggak ya? Serunya di mana? Kalau enggaknya di mana gitu? Dunia asmara berarti itu terkait dengan dunia percintaan ya. Nah, kalau menurut saya seru bagi yang pacaran. Nah, kalau buat saya yang belum pacaran ini kayaknya masih kurang ya, kurang seru. Tapi melihat dari orang-orang, pengalaman orang-orang sih seru. Jadi kalau misalkan pacaran dalam dunia di gereja itu bakalan bisa pelayanan bareng mungkin. Terus bisa saling melengkapi satu sama lain, misalkan saling mengingatkan kalau misalkan ada salah satu sama lain, terus saling menguatkan kalau misalkan ada masalah di antara mereka gitu permasalahannya. Jadi pokoknya banyak hal positif yang bisa dilakukan dalam kegiatan berpacaran, baik itu di gereja maupun di luar gereja gitu. Gitu aja sih dari saya. Ini topik yang menarik nih, masalah percintaan di lingkungan gereja. Nah, aku dapat sisi positif dan sisi negatif dari kisah ini. Di mana sisi negatifnya itu kita menjadikan orang lain itu menjadi pacuan dalam pelayanan kita, sehingga pelayanan kita itu tidak untuk Tuhan, melainkan untuk orang lain, bukan untuk memuji nama Tuhan. Nah, sisi positif dari dunia percintaan itu dapat dari kita melayani Tuhan, meskipun awalnya itu untuk orang lain, tapi lama-kelamaan itu menjadi untuk Tuhan dengan kita sadar bahwa pelayanan itu buat Tuhan, bukan untuk manusia. Sekian. Asik. Berikan alasannya dong. Ya puji Tuhan sampai sekarang masih pacaran. Sama? Kalau dari aku tergantung karena gini, kalau semisal si cowok sama ceweknya asik-asik aja sih aman. Tapi kalau antar satunya itu posesif, itu nggak bisa. Soalnya aktivis kita kan ada cowok ada cewek. Jadi kalau semakin kita udah dekat sama satu orang, terus yang satunya posesif, itu bahaya. Jadi bumerang buat kita nanti. Jadi kalau aku sih tergantung orangnya. Kalau aku asik-asik aja, soalnya sampai sekarang aku masih dekat sama salah satu aktivis. Hai Igeners, terima kasih sudah menyaksikan Igen selama setahun belakangan ini. Sampai ketemu lagi di Igen tahun depan. Dan kami dari tim Igen mengucapkan Selamat Natal. Selamat Natal.
Selamat Natal guys. Selamat Natal. 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 Dan tahun baru.